Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kebobrokan PSSI semakin nyata. Sebelum kalian ngomelin kami karena kami bilang PSSI ini bobrok, ya kita lihat sama-sama aja deh apa yang telah diperbuat PSSI, khususnya Komdisnya. Di putaran pertama di laga Persis Solo kontra Persib Bandung, ada insiden Putu Gede kakinya kena punggung pemain Persis Solo. Putu Gede langsung diganjar kartu merah dan dilarang tampil 2 kali. Dan Putu Gede pun terakhir itu ya, di akhir pertandingan acungkan jari tengah. Ditambah lagi hukumannya jadi 5 pertandingan dan denda uang 75 juta. Padahal terlihat jelas ya apa yang dilakukan Putu Gede itu nggak sengaja mendang punggungnya pemain Persis Solo. Sekarang gimana dengan Wahyudi Hamisi? 3 kali nendang, bahkan lebih kali ya, kepala Bruno Moreira. Cuma didenda larangan 3 kali tampil dan 25 juta aja. Padahal Fifro sudah mengatakan ini sanksinya harusnya bisa lebih besar, bahkan hukuman seumur hidup pun bisa saja, sebab intensitas pelanggaran ini terkesan tinggi dan sangat berbahaya. Di sini baru satu loh kebobrokan Komdis PSSI yang dibilang atau terkesan tidak adil dan terkesan gak sangat profesional. Lalu soal keributan supporter pun, ini kalian semua udah tahu lah, sangat-sangat tidak adil dalam pemberian hukuman, terkesan tebang pilih dan berat sebelah. Jadi intinya buat kami dengan segala apa yang dialami dan dilakukan oleh PSSI di bawah Erick Thohir selama 1 tahun ini, buat kami belum banyak perubahan. Sebab musuh-musuh utama sepak bola Indonesia dan borok-borok utama sepak bola Indonesia sama sekali tak dibenahi. Padahal kita semua tahulah borok-borok utama sepak bola Indonesia itu adalah, yang pertama adalah wasit, yang kedua match fixing, yang ketiga borok utama Indonesia atau sepak bola Indonesia adalah Komdis, yang keempat supporter, yang kelima liga, dan yang keenam timnas. 6 masalah utama alias borok utama sepak bola Indonesia belum sama sekali ada perubahan. Di sini kami nggak mau ngasih rating atau ngasih nilai buat PSSI. Silahkan kalian saja yang memberikan nilai kepada PSSI di bawah Erick Thohir selama 1 tahun ini. Kami nggak mau kayak debat capres kemarin ya, ada paslon yang ngasih nilai seanu lah buat paslon yang lain. Kami nggak mau, silahkan kalian aja. Tapi memang sih, kalaupun kalian memberikan nilai yang rendah kepada PSSI di zamannya Erick Thohir ini selama 1 tahun ini, ya mungkin wajar buat kami ya. Sebab dengan segala yang terjadi di sepak bola Indonesia selama Erick Thohir menjabat sebagai ketum PSSI, kami pikir masih banyak banget kekurangan. Seperti Komdis belum dibenahi, supporter masih ribut, terus juga operator masih pelintat-pelintut, liga acak-acakan, wasit amburadul, VAR ditunda-tunda. Cuma timnas doang yang agak lumayan. Kan akhirnya timbul pertanyaan, PSSI itu ngurusin timnas doang apa seluruh sepak bola Indonesia? Kan PSSI itu singkatan atau kepanjangan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Catat ya, seluruh loh, bukan cuma timnas. Makanya wajar kalau banyak yang bilang PSSI ganti nama aja, jangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tapi perkumpulan apa tuh? Silakan isi sendiri ya. Ya PSSI gimana nggak dihujat, giliran timnas menang dan berprestasi bangga, sorak-sorak, pamer ke sono ke sini. Giliran liganya bobrok, banyak alasan, bilang kan liga itu urusannya LIB. Nah lo lah, terus PSSI ngurusin apa? Liga juga sepak bola cuy. Ya kalau PSSI nggak mau dibilang bobrok, ya benahi dong semuanya, terutama wasit dan Komdisnya. Khusus Komdis nih ya, ini saran aja lo buat PSSI. Kalau mau adil dan gak dianggap berat sebelah, ya rubah, ya rombak semua susunan Komdis PSSI. Caranya gimana?
Ambil 18 orang untuk jadi anggota Komdis. 18 orang ini diambil dari 18 klub Liga 1. Jadi dengan adil atau rata semua klub diambil perwakilannya ke Komdis, gak akan ada klub yang merasa dirugikan. Lah ini Komdis isinya orang-orang itu lagi. Ada. Gimana menurut kalian kinerja soal PSSI? Oke, kami jelaskan dan kami disclaimer di sini ya. Kami tidak mau menghujat lo ya. Kami cuma mau bertanya sama kalian. Apakah pantas pemain yang katanya berlabel timnas lakukan hal ini? Lihat video ini. Nah, pertanyaannya dengan aksi seperti ini, di mana rasa respeknya? Bukankah Paulo Henrique ini terpancing provokasi pemain kalian? Kenapa justru kalian yang meledek Henrique? Inikah mental pala rock carpet yang dibangga-banggakan oleh para lokal pret itu? Sekarang kalau kita bandingkan dengan Stefano Lillipali, dia bukanlah murni lokal alias naturalisasi. Tapi lihat, Stefano Lillipali nggak ikut meledek loh, nggak ikut lakukan hal yang serupa. Apakah masih pantas kalian bangga dengan para pemain lokal? Pemain-pemain yang bertepuk tangan setelah Henrique ini di kartu merah, apakah kalian pikir skill kalian lebih hebat dari Henrique atau pemain luar lain? Kecuali kalian ini sudah bergelimang trofi dan prestasi sekelas CR7 atau Messi, barulah boleh melakukan hal seperti ini. Menurut kami ini tindakan yang sangat tak terpuji, tak ada respek sama sekali. Nah, silakan komentar kalian soal aksi ini. Jika ada yang membenarkan aksi ini atau yang ngebelain para pemain Borneo FC lakukan hal ini, fix kalian sudah kehilangan rasa manusiawi dan rasa sopan santun. Kita ini bangsa yang berkemanusiaan. Sangat tidak pantas kalau kita bersikap seperti hewan. Para pemain Borneo FC ini lupa jika mereka itu cuma pemain, sama-sama digaji. Suatu saat pasti akan berganti klub dan bukan gak mungkin mereka ini akan satu klub dengan pemain yang kalian hina. Tolonglah jaga attitude kalian. Makanya kami heran loh melihat Adam Alis, pemain yang terkenal yang katanya alim ulama, soleh, tapi kok kenapa ya giliran masuk ke Borneo FC jadi begitu? Entahlah. Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung Teddy Cahyono jadi sorotan dan hujatan. Betapa tidak? Sebab saat Erick Thohir calonkan diri jadi ketum PSSI, bos Persib ini jadi salah satu orang yang secara langsung ada di lapangan mendukung Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tapi apa hasilnya? Nggak ada pengaruhnya sama sekali sama Persib. Bahkan di PSSI nggak ada satupun perwakilan Persib di sana. Dan yang lebih miris, ketika Persib dizolimi oleh Esko dan Komdisnya, bos Persib ini nggak berkutik, nggak bisa andalkan kekuatan bos Erick Thohir buat gagalkan aksi-aksi busuk orang-orang Komdis PSSI. Makanya wajar kalau banyak boboto yang bilang, ngapain coba dulu sok-sokan bela-belain Erick Thohir jadi ketum PSSI kalau toh akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau kami lihat ya, hampir semua klub yang mendukung Erick Thohir secara terang-terangan kala itu waktu mencalonkan diri jadi ketum PSSI malah dianiaya loh sama Esko dan Komdisnya. Rans, ada bosnya waktu itu Raffi Ahmad, tapi Rans justru jadi tim yang paling sering dizolimi. Terus juga ada Bekasi City FC, ada Atta Halilintar, tapi justru kesulitan di Liga 2. Ya gitu deh. Jadi akhirnya kan timbul persepsi, ketumnya siapa? Yang berjaya siapa? Sekarang kita lihat ya, orang-orang atau klub-klub yang gak mendukung Erick Thohir waktu mencalonkan diri, justru sukses dan dipermudah loh oleh Komdis dan Esko PSSI. Artinya apa? Artinya nggak ada gunanya
lu mendukung terang-terangan ketum PSSI. Ya iyalah, lu mau sedekat apapun sama ketum PSSI ya percuma kalau esko-nya bukan dipilih oleh ketum. Jadi istilahnya apa yang dilakukan Teddy Cahyono itu bikin malu. Udahnya sok-sokan pamer deketin Erick Thohir, giliran klubnya dizolimi, melempem. Bukti nyatanya apa? Persis Solo aja nih ya, yang jelas-jelas punyanya ketum PSSI tapi lebih sering dizolimin sama esko dan komdisnya. Makanya yang kuasa di PSSI itu bukan ketum tapi eskonya. Dan kami bilang sekali lagi, selama KLB itu masih pakai sistem voter, percuma mau berapa kali pun gonta-ganti ketum, ya akan sama aja hasilnya. Kita ke Liga 2. Ini ada video yang lagi rame, lagi viral nih di medsos. Yakni video yang katanya pemukulan terhadap Wakil Presiden Persiraja Banda Aceh, Yudi Chot Ara. Pemukulan ini katanya dilakukan oknum pendukung tim Malut United. Seandainya video ini benar, ini menurut kami bahaya sih kalau sampai Malut United ini masuk ke Liga 1. Bisa-bisa jadi diktator nih di Liga 1 kayak tim yang udah-udah tuh. Kan akhirnya berpikir gini, aneh nggak sih? Kenapa justru tim-tim siluman yang ganas ya? Apa sesuai dengan julukannya gitu, siluman ya? Sifatnya kayak siluman. Bercanda. Kan tim Malut United ini awalnya bernama Putra Delta Sidoarjo. Sementara Putra Delta Sidoarjo ini tadinya bukan Putra Delta Sidoarjo dan bukan di Sidoarjo. Tim ini tadinya bernama Putra Jombang di Liga 3, lalu lolos ke Liga 2 di 2020 dan ganti nama menjadi Putra Delta Sidoarjo. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah bahas asal usulnya aja lah. Kami sebenarnya respect loh sama klub Malut United ini. Ini kan tim baru nih, tim baru lahir tapi udah bikin stadion sendiri, juga mandiri soal keuangan. Tapi kok kesini-kesininya kelihatan semakin ambisius banget ya. Dan kalau benar yang lakukan pemukulan itu dari pihak Malut United, ya emang sih kita juga belum tahu itu suruhan dari klub atau enggak. Tapi ya apa harus segitunya? Gimana? Dari Persebaya, setelah kemarin ada Alexis Mesidoro yang katanya tertarik untuk dinaturalisasi, kini giliran winger dari Persebaya, Bruno Moreira, yang kabarnya pun tertarik untuk dinaturalisasi. Hal ini diungkapkan di Instagram Indo Timnas. Tapi buat kami pribadi agak berat sih kalau buat Sintayong ambil dua pemain ini, andai pun dua pemain ini dinaturalisasi, sebab yaitu gara-garanya Sintayong ini pernah coba dua pemain naturalisasi, yakni Spaso dan Lily Pali, tapi dianggap tak memuaskan Sintayong. Dan seandainya pun Sintayong mau pakai dua pemain ini pun akan sangat sulit, sebab yang akan dinaturalisasi itu pemain dari tim yang dimusuhi oleh esko, yakni Persebaya dan Persis Solo. Bukti nyatanya apa? Ya semisal Renan Silva dan Ciro Alves yang sudah ajukan naturalisasi tapi ditolak sama eskonya dan nganggap nggak pantas untuk dinaturalisasi. Coba kalau yang dinaturalisasi itu pemain dari klub yang dimiliki esko, pasti gercep tuh. Ya iyalah, kalau ini pemain dari klub yang dimiliki esko kan untung klubnya bisa ambil pemain asing baru, sementara yang dinaturalisasi jadi pemain Indonesia. Jadi intinya bobroknya PSSI itu ada di esko. Buat yang nggak setuju dengan narasi kami soal esko, ya silakan saja. Berarti kalian harus banyak belajar soal PSSI. Jangan cuma pikirin asumsi sendiri. Lihat dengan mata kepala, lihat dengan akal sehat. Selama ini coba sebutkan apa kerjanya esko. Coba sebutin satu deh kerjanya esko apa. Sekarang kita kasih contoh, dari tahun ke tahun esko PSSI orangnya itu lagi, padahal kemarin-kemarin aja mereka udah bobrok. Kenapa dipilih lagi? Ngerti dong maksudnya? Ya biar apa yang udah biasa dilakukan di kemarin-kemarin itu masih bisa diulangin lagi, kan gitu tujuannya. Lagian nih ya, walaupun si Bruno dan Mesidoro ini ingin dinaturalisasi, ya ini kan nggak mungkin juga untuk saat ini karena ya belum memenuhi syarat.